كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan menuntut ilmu, mudah-mudahan kita tak hanya mendapatkan pahala memakmurkan masjid, tapi insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tafsir surat Al-Baqarah, yang mana di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian kita telah sampai membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Insyaallah pada kesempatan yang mulia kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Nah, ayat yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian itu masih berbicara mengenai ciri-ciri orang-orang munafik. Di ayat yang ke-8 kita telah membahas Bismillah, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ciri orang munafik yang pertama, mereka lain di mulut, lain di hati. Di mulutnya mengecek A, di hati ia mengecek B. Nah, kemudian munafik, ciri-ciri orang munafik yukhadi'una Allah wallazina amanu wa yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu penipu. Yang ke-10, yang terakhir, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik yang ketiga, mereka ko busuk hati. Nah, itu ciri-ciri orang munafik yang ketiga. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian tafsir ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Lalu mereka kemudian membantah, innama nahnu muslihun, malah sebaliknya kami yang berbuat kemaslahatan. Kini pertanyaannya, dan ketika dikatakan kepada mereka yang mengatakan di siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengecek Josia di situ, yaitu orang-orang munafik. Kalian jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kini yang bertanya ke ibu, menurut ibu maksud berbuat kerusakan di atas muka bumi itu, Bu, itu maksudnya buang sampah sembarangan, Bu? Tidak. Atau apakah maksud berbuat kerusakan di atas muka bumi itu maksudnya menggundulkan hutan, Bu, sehingga terjadi longsor? Itu maksudnya, Bu? Indah. Maksud
fasad, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan. Maksudnya bukan buang sampah sembarangan, tapi maksudnya berbuat kemaksiatan. Ibaratkan mikrofon gawan, mikrofon ko inyo syaghal. Syaghal itu artinya berfungsi. Tapi kalau fasadnya berarti dicabut manfaat dari barang tersebut. Misalkan anggap mikrofon koko rusak, ambo matikan. Nah, ko mati koko Kalau seandainya ambo mikrofon ko mati, ibu-ibu yang misalkan di paling ujung belakang, kadang ndak suara bo dengan jalero, ndak akan tadangan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, fasad itu artinya ketika manfaatlah dicabut dari suatu perkara. Kini kok banyak kasus yang lagi viral kini kok. Salah satunya perselingkuhan pramugari sama pilot kan sedang hangat-hangat gini kok. Ustadz Sukono, Ustadz gosip-gosip, Ustadz Indah kok. Kok gara-gara Instagram kau yang seharusnya mau tak tahu pun menjadi tahu. Ya betul. Ambo contoh, ambo tak ingin tahu masalah dunia artis. Tapi gara-gara Instagram kau juga, ambo sampai tahu kalau Ammar Zoni tatangko narkoba dia. Padahal kau berita super tak penting kau. Nah, jadi ketika pernikahan tersebut fasad, maka di saat itulah pernikahan tersebut hancur. Suami tidak menjalankan tugasnya dengan baik, istri pun tidak menjalankan tugas dengan baik, sehingga pernikahan tadi bahagia tidak kira-kira Bu? Anda. Tapi kalau pernikahan tadi itu setiap pasangan bisa menjalankan tugasnya, saling tolong menolong antar sesama, maka akan ada manfaat dari pernikahan itu. Manfaatnya tuh Ustaz, si istri ini nyaman di rumah, sedangkan suami pun ketika pulang, Masya Allah, makananlah tasadio, anak pun senang dapat perhatian dari kedua orang tua, istri pun dapat perhatian dari suami. Sadolah pihak itu saling bahagia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketikalah fasad hancur berarti dicabut kemaslahatan dan manfaat dari hal tersebut. Kini pertanyaannya Ustaz, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan. Di siku disebutkan berbuat kerusakan di atas bumi. Apakah memang bumi boleh koko orang munafik berbuat kerusakan? Jawabannya indah, hanya di beberapa titik elemen saja, tapi ternyata dari beberapa titik elemen itu menjalar kepada yang lain. Contoh, Bu, misalkan dibuat peraturan jo presiden bahwa anak SMA dan sederajat boleh mengenakan rok sejengkal di atas lutut. Misalkan, kira-kira itu peraturan fasad atau tidak kira-kira Bu? Iya, fasad tidak Bu? Fasad. Memang anggaplah pemerintah hanya membuat aturan di titik Bu. Perempuan bebas mengenakan rok di atas lutut. Contoh. Namun karena titik bawah akhirnya menjalar kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan tadi ketika pulang sekolah ini mendapatkan pelecehan, masuk mudarat yang kedua, masuk mudarat yang pertama. Kemudian dari pelecehan, kemudian perempuan tadi hamil, kemudian berarti hamil di nikah, ada masalah yang kedua. Namun karena ingin bertanggung jawab, akhirnya perempuan tadi mengaborsikan kandungannya, dapat mudarat yang ketiga. Kemudian karena kehilangan banyak darah, betapa banyak orang yang melakukan tindakan aborsi di tempat-tempat ilegal, akhirnya meninggal. Masuk kesalahan yang kampe, mudarat yang kampe. Hanya dari titik dosa di situ, perempuan boleh mengenakan rok di atas lutut, akhirnya menjalar kepada yang lain. Sama mode
mau dia pernah mau ceriton kau nak salah di muka ibu sekalian, ambo punya jamaah di Jambi. Jadi jamaah ambo koko, inyo koko sabana termasuk keluarga yang berado lah gitu bang. Tapi entah waa masih korupsi. Jadi kebetulan jamaah ambo koko itu manilap pitih yayasan TK. Yayasan itu nak banyak loh dah. Maksud itu untuk tindakan korupsi yang biasanya jo ratusan miliar gitu. Inyo koko korupsi 150 juta. 150 juta kan banyak. Tapi kalau dinilai dengan harago, dengan nyawa seorang anak, 150 juta kok seketik atau banyak bu? Hah? Seketik enggak? Jadi apa yang terjadi? Jadi ibu yang menilap dana yayasan 150 juta akhirnya tertangkap, masuk penjara. Anaknya yang awalnya sekolah akhirnya nak pergi sekolah itu karena dibuli. Akhirnya nyo homeschooling, dan ketika di homeschooling pun di sekitar komplek perumahannya anaknya pun dibuli juga. Bayangkan ibu-ibu sekalian, amaknya hanya menilap piti 150 juta karena anaknya tidak sanggup untuk tidak sanggup dengan bulian-bulian di sekitar komplek rumah. Akhirnya anaknya bunuh diri. Itu kasus nyata Bapak Ibu sekalian. Bayangkan bahwa hanya karena 150 juta menjalar kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Inyo korupsi 150 juta, anaknya bunuh diri, kemudian inyo masuk penjara. Bayangkan bahwa masuk penjara sekian tahun, tapi kemudian anak awak tidak akan bisa ketemu ini. Itu 150 pun tidak ada itu dulu. Makanya la tusidu fil ard. Inyo memang berbuat kerusakan di titik, tapi dari titik kau menjalar kepada titik-titik yang lain. Paham kira Bapak Ibu sampai di situ? Lanjut. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, kemudian mereka membantah, innama nahnu muslihun. Malah kami yang sabananya itu berbuat kemaslahatan. Contohnya ambo paling contoh yang bisa ambo bawaan. Ingat tak ibu-ibu sekalian ketika dulu kasus itu sempat viral di saat salah satu tempat minuman itu klub atau diskotik di Jakarta membuat sebuah gebrakan yang bernama Maria dan Muhammad boleh mendapatkan segelas alkohol gratis. Dia tekan apa Bapak Ibu sekalian tu? Lain. Itu kan sempat viral sehingga Pak Anies tu ditutupnya gerai diskotiko sadolah Jakarta tu. Iku kan tempat sempat terjadi pro kontra, katanya sakalama kalian saya menutup diskotik. Ada 2.000 yang kehilangan di PHK dari pekerjaannya, inyo dipecat, mereka aku punya keluarga. Ternyata mereka tuh berpikir karajo ditampe diskotik menyediakan minuman khamar. Itu dalam agama Islam dosa tidak gitu, dosa. Tapi ternyata masih ada juga yang membela. Bayangkan deh kalian dipecat, dah ada piti punya anak istri yang anaknya sekolah, istri perlu belanja dan sebagainya. Ternyata masih ada yang membela. Nah, makanya di situ mereka berpendapat, ya udah biarkan aja lah khamar kok. Itu kan ada devisa di situ, negara masuk di situ. Lagian kalau khamar di kota-kota dingin mau di Bukit Tinggi kan bisa menghangatkan tubuh. Yo mau ndak lo tahu karena mau ndak lo pernah mencoba gitu yo. Kok kata orang. Atau contohnya, ya udah biarkan sajalah perempuan tuh pakai celana rok pendek. Itu kan hak asasinya. Mengalu kau yang atur-atur, emang kau telah pasti masuk surga. Banyak tuh. Atau contohnya, misalkan gini, maaf cakap, ku ada di antara Bapak Ibu sekalian yang nyalek. Itu kalau ada orang nyalek, ambo pribadi kok jamaah yang nyalek, pengurus yang nyalek, ambo pribadi salut. Jadi kalau misalnya niatnya memang ingin membangun negari, ambo salut. Tapi pertanyaannya, apakah sadolah caleg koko elo? Jawabannya tidak. Ada enggak caleg-caleg yang agar bisa terpilih melakukan tindakan yang diharamkan, Bu? Ada. Contohnya, ibu-ibu majlis taklim
Masjid Asy-Syifayar si Bukit Tinggi. Bara ibu-ibu siko sadolahnya. Misalkan 50 orang pak. Ibu-ibu bara orang yang anaknya lagi kuliah kini, cucunya lagi kuliah kini. InsyaAllah cucu ibu, anak ibu ambuagiah beasiswa masing-masing 5 juta rupiah. Coba aku tanya ke ibu terima atau tidak? Terima atau tidak? Terima. Hukum menerima pemberian hadiah dari caleg silahkan diterima. Karena Rasulullah mengatakan tahabu saling memberi hadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, hadiah tadi yang hukumnya boleh diterima bisa menjadi haram. 3 kata Buya Busrizal. Astagfirullahaladzim, Ustaz Abdul Somad, maaf. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Yang pertama, indah ada perjanjian di situ. Nah, ada perjanjian. Kalau bahasa awaknya indah ada udang di balik batu gitu. Contohnya ibu-ibu, para orang ibu-ibu di Siko yang punya anak lagi kuliah, ambuagiah pitih 5 juta rupiah. Tapi saling paham-paham selagi itu ya Bu. Saling paham gitu ya Bu. Mohon doanya Bu. Ada perjanjian di situ, maka yang awalnya hukum menerima ko halal, maka kemudian pitih ko berubah hukumnya menjadi haram. Kalau yang awalnya hadiah berubah menjadi ruswah, sogok. Atau yang kedua, syarat yang kedua yang halal bisa menjadi haram ketika ada logo partai, ada foto calegnya, dan kemudian ada namanya di situ. Nah, kecuali mungkin maaf cakap beda dengan akad sewa, yang mana silahkan Bapak Ibu sekalian tanya, maksud akad sewa silahkan ditanya. Karena kalau kita bahas nanti keluar dari tema gitu. Nah, jadi kalau seandainya ibu menerima bareh, tidak ada fotonya, yaudah silahkan terima. Dan yang ketiga itu Bapak Ibu sekalian, inyo membagikan bantuan ko itu indah di dapil. Dapil apa panjang? Daerah pemilihannya saja. Jadi kalau misalnya contohnya ibu-ibu yang KTP-nya hanya dari Mandiangin Kota Selayar, itu tuh tidak boleh tuh. Tapi kalau sarwalah boleh menerima, silakan diterima. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau lah haram, maka yang namanya haram tidak bisa menjadi halal. Ustaz, ambo kalau diagihnya 100.000 haram, tapi kalau 5 juta mau pertimbangkan dulu Ustaz. Iku hati-hati kok, 100.000 haram, 5 juta pun haram. Nah, kadang di antara kita kok itu masih banyak berpikir innamal nahnu muslihun. Ya udah enggak masalah, 5 juta loh kok Ustaz. Bisa dipakai untuk pendidikan, untuk agih belanja anak istri kami. Ya udah terima saja, kan inyo bersedekah. Cari dalil-dalil untuk menghalalkan. Hati-hati. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, itu kalau seandainya kita tanya kepada orang munafik, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, tapi akan itulah kemudian mereka mengatakan, kami itu bukan berbuat kerusakan, tapi berbuat kemaslahatan. Maaf cakap, itu bukan rahasia umum lagi. Banyak di ini cari cik seorang, Pak, kalau Pak namuah magih bantuan ke masjid kami nanti kami pampang nama Pak di muka masjid di tepi labuh tu misalkan, sehingga orang tahu apa menyumbang bara dari partaian dan sebagainya. Iku hati-hati loh, hukum menerima piti ku ruswah loh. Nah, hati-hati loh, soho. Nah, kecuali kalau seandainya ada caleg datang, inyo magiah, tapi inyo tidak ada meminta ibu untuk melakukan apa-apa, ya silahkan diterima. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang munafik berikutnya, mereka senang berbuat kerusakan, senang dengan kemaksiatan, benci dengan hal-hal yang berbau syariat. Sampai di situ ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sekalian.
Ada pertanyaan? Lanjut. Silakan. Betul. Mungkin sore ibu kurang tadanga dia bawa, tapi coba mau konfirmasi yang rasulnya bawa tadanga. Jadi ada caleg magi hadiah, tapi tidak ada inyo koko tersirat maupun tersurat untuk memilih inyo, itu maksud ibu? Oke, pilih ambo yo ibu-ibu, tapi kemudian ibu tarimo tu nak? Tarimo lah, insyaallah. Kadang ada ibu-ibu yang lain, setiap kali ada acara di aduan caleg, anyo datang dia tarimonyo hadiahnya, sehingga ketika pemilu, ketika hendak mencoblos, nyo coblosnya setiap foto caleg imagihnya hadiah. Demi Allah, buku kisah nyata. Aduh, di Tilatan Kemang. Yo katanya apa ibu mau ditutup tu tak sah suara ibu dah. Yo kalau nak ambo cucu sadolahnya tu munafik ambo tu ustaz. Amakku luri-luri tabuang lah mami gitu ya. Intinya bu, kalau bahasa sederhananya, jangan terima hadiahnya, jangan terima uangnya, dan jangan pilih orang. Itu kaedah awak yang paling aman fikir tu. Ada yang lain ibu-ibu sekalian? Lanjut. Iya. Apa bu? Ustaz, kalau seandainya awak tarimo tu Ustaz tu harus awak pilih. Awaklah berjanji Ustaz. Nak berjanji tu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika awak menerima tu berarti awaklah mayuan tu. Bu, ambo lagi ibu piti kini tapi pilih ambo ya bu katanya. Ambo tak berjanji tapi ambo terima saya bang. Itu kalau mak dewa tu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak masalah ada bu. Mungkin kita sebelumnya tidak tahu, tapi karena ibu kinilah tahu, ya udah, kita berhati-hati. Tapi kalau sebelumnya ibu tidak tahu, ya udah, yang tak terlanjur ambo terima batas saat kita bertobat saja itu. Hati-hati. Pilih pemimpin yang mana pemimpin ko bisa menjalankan kegiatan koko demokrasi ko dengan cara yang baik. Tapi kalau ada pemimpin yang melakukan tindakan yang diharamkan, lebih baik tidak usah dipilih. Karena segala sesuatu yang dimulai dari yang haram, khawatirnya ujung-ujungnya nanti musibah yang akan datang. Itu Pak. Lanjut. Kita baca ayat berikutnya oleh Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, coba kita flashback balik ke masalah pemilu tu. Karena saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum puas mengenai masalah itu. Ada seorang caleg, inyo menemui ibu-ibu ketua BKMT. Ibu-ibu, sia ketua BKMT risiko ambo pak katanya. Jadi, bu, ambo lagi ibu pitih 5 juta. Tolong ibu suruh ibu-ibu yang lain untuk memilih ambo, dan agi ambo kesempatan untuk berbicara di muka
majlis sebelum Ustaz naik maisi kajian. Jadi sebelum Ustaz datang, apa akulah mengecek dulu visi misinya. Sebelum pulang, masing-masing ibu dititipannya amplop 500.000 yang mana katanya ikut uang transportasi. Ingat pilih apa nanti ya bu. Ulang balik, hukum menerima piti kau halal atau haram bu? Halam, tak halam dah bu. Tak halam dah, haram. Nah, namun banyak di antara ibu-ibu yang mengatakan ketika pemilu, ketika dihadapkan dengan caleg suara gawa, ketika karateh pemilihan, katanya apa aku nak dan pilihnya pilih karyang. Apa aku pilih karyang, aku nyagiannya dia 500.000 dipilih itu Pak. Kita membenarkan sesuatu yang haram, apa kata kita? Kami itu berbuat kebaikan, ya udah terima saja duitnya. Kan duit tadi yang 500.000 bisa bermanfaat. Tapi dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka tu yang sebenarnya mendapatkan kerusakan tadi, tapi mereka tidak menyadarinya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya karena uang 500.000. Akhirnya caleg yang membayar itu terpilih menjadi pemimpin. Ketika terpilih menjadi pemimpin, inyo membuat undang-undang yang indah pro terhadap rakyat. Contohnya amak yang menerima pitiko misalkan petani. Nah, ketika itu kemudian diadakan peraturan impor bareh dari Vietnam misalkan. Sehingga petani tadi mengalami kerugian. Nah, amak tadi untung 500.000. Tapi kemudian karena caleg tadi terpilih, ya tentu inyo tahu kalau inyo impor ada dana masukan yang masuk ke dalam sakunya. Tapi kalau dari petani mungkin komisinya mungkin serserannya seketik. Tapi kalau dari luar itu banyak serseran. Sehingga nyo korbankannya ibu demi melakukan impor bareh tadi. Sehingga ibu untung 500.000 tapi rugi puluhan juta. Paham tak kira Bapak Ibu sampai di situ? Paham. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati bu, jangan memilih pemimpin yang melakukan money politik risiko. Awak mungkin untung 50, 100, 200.000, tapi kerugiannya koko panjang gitu tuh Pak. Hati-hati. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk negeri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya sama hanya kayak apa tadi bu? Kayak rok dia teluti. Padian sela, padusi itu pakai rok dia teluti. Mangalo kau tu yang sibuk menguruskan rok inyo, pahu inyo bian sela. Sehingga apa yang terjadi? Anaknya satu pula memakai rok dia teluti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya dilecehkan. Kemudian anaknya bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu. Kini pertanyaannya bu, siapa yang rugi? Anaknya atau apa orang tuanya? Orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah disiko menekankan yang rugi itu kalian sebenarnya. Makanya hati-hati, jangan pernah berbuat kerusakan. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, baik, lanjut ya Pak. Lanjut. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita baca ayat yang ketiga balik Bapak Ibu sekalian. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik itu, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa kata mereka?
Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu akan beriman? Jazakallah. Nah, itulah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tapi mereka tidak mengetahui. Contohnya, Bu. Dulu ketika di awal peradaban manusia, di awal peradaban manusia itu kalau dulu tuh itu banyak diantara kita, banyak diantara perempuan itu coba kalau kamu tengok misalnya contohnya Bu di interview tahun 1960 di interview perempuan-perempuan Eropa tentang bagaimana perempuan-perempuan yang mengenakan rok di atas lutut, katanya that is disgusting, itu menjijikkan. They lost their mind. Mereka tuh kehilangan akalnya. Mereka jijik dengan pakaian karena memang pakaian ketika itu tidak memenuhi standar bagi orang di zaman itu. Tapi apa yang terjadi lambat laun pakaian itu semakin pendek. Nah, berarti memang kehilangan manusia akalnya semakin pendek. Tapi beda dengan umat Islam, seiring berjalannya zaman yang namanya pakaian dan jilbab kita semakin dalam. Kalau ibu takana, coba ibu takana tahun 1990 dulu. Itu Masya Allah semakin gondrong, rambut amak semakin pede gitu ya. Semakin pede. Tapi lambat laun akhirnya mulai pakai jilbab. Mulai pakai jilbab yang mana jilbab awalnya jilbab yang dililian kalihir. Ambo kadang pikir mama yang jilbabnya beritutu lebih sabar rambut gitu ya. Itu tapi lambat laun akhirnya jilbab lah mulai dalam kini. Itulah luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang akan berpikir, manga ambo harus beriman seperti orang bodoh tu beriman. Tengoklah orang Amerika tutunya cerdas. Sampai ke bulan itu umat Islam masih baca kaknya mengenai masalah itu. Astagfirullahaladzim. Umat Islam itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah mencari sebuah video di YouTube, ada salah seorang dosen dari salah satu universitas di Jawa mengatakan umat Islam itu terbelakang, kok gitu, karena sampai kini masih membaca dongeng-dongeng yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dosen itu mengatakan ampun tak respect sama mahasiswa Indonesia karena banyaknya unsur-unsur agamanya, insya Allah, amin. Tapi beda kalau ambo tu dapat kunjungan dari mahasiswa-mahasiswa luar, itu mereka tu lebih open minded. Aku banyak begitu. Padahal sabananya yang bodoh bukan kita tapi orang tu. Mereka saja yang tak tahu. Kalau contohnya Ibnu Sina, Khawarizmi itu semua ulama-ulama dari kita, bahkanlah mendahului mereka dulu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian di antara ciri orang munafik berikutnya, mereka kokoh bodoh. Sebelum kita lanjut, ambo minum sabanta Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai di siku, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Bismillah. Lanjut. Kita baca ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, maksudnya orang munafik tadi, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya para pemimpin mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, tadi itu kami hanya bagarah saja. Kini ciri orang munafik berikutnya, mereka itu bermuka dua. Betapa banyak kita tengok kini kamu sebelum nyalek ini tidak pernah pakai jilbab, tapi ketika lagi nyalek berjilbab. Ketika di luar bulan Ramadan tidak pernah berjilbab, tapi giliran di bulan Ramadan berjilbab. Sebelum inyo nyalek
inyo tangguang pilih karyang ceke belubang kedua ya bang. Tapi giliran kini tangguang baragiehnya. Dulu sebelum nyalek tangguang cuek bebeknya bang. Tapi giliran lah nyalek, orang di tengah sawah pun disaponya juga. Masya Allah, didatangi begitu ya bang. Jadi wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan, "Assalamualaikum Bu. Leh sehat Ibu?" Masya Allah, manih senyumnya Bu. Saking manihnya lama-lama mencelik senyum tu yo naik aja gula tu. Iya. Ada orang yang kayak gitu. Contohnya kayak biasanya maaf cakap ya Bu, maaf cakap ya ni. Iko biasanya padusi musim deko Bu. Contohnya demi Allah, ambo ketika lagi reuni akbar, itu kan kami duduk tuh satu meja tuh. Itu kadang ada parusi konyo menggunjangan si B. Si B tu giku di gunjangannya tuh buah. Banci bana dia mencari si B tu. Tapi giliran si B tiba, "Hai bestie." Masya Allah. Apa pikir perasaan 5 minit lalu si B konyo gunjangannya lah. Wah kok lah bestie lo gini. Banyak yang kayak gitu tuh. Bamukodu. Iku hati-hati tu. Ketikanya bertemu dengan kita, "Assalamualaikum Ibu, leh sehat Ibu?" Deh, Masya Allah, tambah kami Ibu baru Ibu kini lah 70-an, kasan bantu umur 30-an. Banyak tu. Tapi giliran di belakang awak diburuk-burukannya, dihinonya, ada orang kayak gitu tu Bu. Ada. Jadi ciri-ciri orang munafik mereka tu mereka bermuka dua. Jadi kalau dibawaan ke zaman kini, dibawa ke realita kini ketikanya bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka tu menjelang pemilu, ulama-ulama digandeng, datang ke pondok-pondok pesantren, ditemui ustaz-ustaz lain sebagainya. Tapi ketika wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, digandeng ustaz, datang ke pondok pesantren dan lain sebagainya, ditemui kiai, sungkem ke kiai. Tapi setelah terpilih, kemudian banyak peraturan-peraturan yang menyengsarakan umat Islam. Banyak yang kayak gitu. Nah, makanya Rasulullah menyindir mereka di situ. Wa idza khalau, ketika mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Setan-setan di situ maksudnya setan-setan jin maksudnya Bu. Nah, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka. Jadi maaf cakap, orang munafik itu kaki tangannya orang-orang kafir. Itu Bapak Ibu sekalian, yang mungkin nak ada TV di rumah. Maksud itu nak ada nonton SCTV, RCTI. Jadi ambo kadang nak ada nonton dapat besok. Kalau dulu kan ada dapat TVRI gitu ya Bu. Tapi kayaknya kini ndak ada. Tapi tahun petang itu ada. Contohnya hukum mengucapkan selamat Natal boleh atau tidak dalam ajaran kita Bu? Tidak, hukumnya haram. Nah, tapi yang kadang berdebat di televisi itu bukan orang Kristen melawan orang Islam, tapi orang Islam melawan orang Islam sendiri. Atau biasanya orang itu ibu abu-abu itu biasa tu. Apa itu? Nah, itu biasanya lucunya karena kalau orang Kristen yang sabana-bana Kristen tu, maksud tu orang memang Kristen, mereka mah tak peduli kita mengucapkan selamat Natal tak mengucapkan selamat Natal, mereka tu tak peduli tu. Tak peduli tu. Ambo tanya ke kawan-kawan ambo yang Nasrani, yang Kristen, mereka tak peduli. Yang angin itu orang Islam. Setuju tak kira tu Bu? Setuju. Sama model Bu, andaikan ibu punya tetangga Nasrani, inyo indak mengucapkan selamat hari raya ke ibu angin indak terima ibu? Indak. Ambo tak peduli tu. Nah, yang angin itu adalah umat Islam sendiri. Jadi mereka tu kaki tangan tu. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau ambo tanya ke ibu, menurut ibu
yang paling pedih siksaannya nanti di hari kiamat, yang paling dalam lubang nerakanya orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Dari mana ibu tahu ya? Dari dalil. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Andaikan ko neraka jahanam gua orang-orang kafir di siko, di balik karak-karaknya di situlah letak orang-orang munafik. Walan tajid lahum nasira. Ada yang akan menolong mereka. Karena kelebihan orang kafir dibandingkan orang munafik, orang-orang kafir mereka tidak pernah bermuka dua. Mereka kafir, yaudah mereka kafir. Di lisan mereka kafir, di hati mereka kafir. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik koko, ibaratkan pepatah atau serigala berbulu domba, ibaratkan musuh dalam selimut. Dikira kawan, kironyo lawan. Awaklah cerita panjang lebar berbagi rahasia, ternyata rahasia awak dibuka. Awak kalau tahu awak bermusuhan jenyo, itu jale-jale lo awak ndak akan amuah berbuka rahasia. Itu yang munafik ko masalah di sekolah. Makanya orang munafik, mereka tuh senang dengan kemaksiatan, benci dengan syariat. Nah, itu sering kita dapati gini ko. Makanya Bapak Ibu sekalian, wa iza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, kami itu sawananya golongan kalian. Tadi itu apa aja umat Islam tuh bagarah saya. Jadi ketika mereka contohnya calik-calik tadilah balik dari pondok pesantren, buka jilbab lai. Banyak yang kayak gitu. Itulah jadi rahasia umum Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati jangan menjadi ciri-ciri, jangan menjadi orang-orang munafik. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Lanjut. Bisa kita bahas dua ayat lain sebelum kita masuk kepada perumpamaan mereka yang Allah agen. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian surah Al-Baqarah ayat yang kelima balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kadang banyak kita temui gini Bapak Ibu sekalian, sepandai-pandainya tupai malumpe pasti akan jatuh aja. Sebab bagaimanapun caleg-caleg tadi atau calon-calon pemimpin kita itu menyembunyikan busuknya, itu secara tidak langsung pasti akan tercium juga. Sama kayak kawan ambo. Kawan ambo ko itu tuh deh Allah ya Rabbi. Yobana suku kepo apa artinya? Ingin tahu. Dan ini tidak hanya sekedar ingin tahu, tapi suku mengumbar aib orang lain. Ada saja masalah-masalah tua yang nampak di orang lain itu dibuka. Misalkan contohnya, ini tahu kawannya koko baca kak bisa jadi ini, di muka forum ini secara lantang itu tanpa bersalah kan mengatakan, misalnya bro, masih cakap jadi ini ya, misalnya tuh, sehingga orang lain tahu tuh bro. Banyak yang kayak gitu tuh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Bagaimana cara Allah magiah karma untuknya? Ibu percaya enggak kalau karma itu ada? Kalau abang-abang percaya enggak kalau karma itu ada, bang? Ibu-ibu uni percaya enggak kalau karma itu ada, bu? Percaya? Yang mengecek ado itu bukan ambo tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh bukti dalilnya. Dalil sederhananya, man la yarham la yurham. Kalau kalian tidak menyayangi, maka kalian pun tidak disayangi.
Atau contohnya kata yang menutup aib suatu muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah pun akan menutup aib kalian baik di dunia maupun di hari kiamat. Karena itu ada. Jadi hati-hati Bu, jangan suka membuka aib orang, karena Allah pun akan membuka aib kita. Kalau tidak melalui tangan orang lain, kalau tidak melalui tangan seorang. Sama kayak kawan ambo kau bang. Kawan ambo kau suku kepo dan membuka aib orang lain. Bagaimana cara Allah membalihnya? Jadi kawan ambo kau ingin mengirim sebuah foto, yang mana foto kau sebenarnya tidak lukumu, tapi tidak layak dikonsumsi publik gitu. Maksudnya itu seorang asisten dosen tidak layak mengirim foto. Mungkin inyo koko ingin mengirim ke sebuah grup WhatsApp, tapi inyo tak kalau akhirnya foto tadi tak kirim ke WhatsApp story, status WhatsAppnya. Inyo upload jam 2 balik malam, jam 8 pagi status ko masih ada di situ. Bentuknya mau akhirnya pajak aku nak salat subuh tu. Akhirnya jam setengah 9 baru status tadi hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tahu sadolah. Jadi walaupunlah diakui, orang tahu. Sadolah dosen, dekan, mahasiswa, kawan-kawan sealma mater, kawan-kawan sejurusan tahu, dan ini pun dipecat secara tidak hormat. Ini kadang-kadang Bu, kalau padusi-padusi, ibu-ibu atau laki-laki pun kadang kalau kita buat status, kan status tu bertahan di WhatsApp kita kan berjam tu Bu, 24 jam. Tapi kadang ada ibu-ibu, uni-uni, abang-abang apa-apa menyindi-nyindi di WhatsApp story, baru 5 jam lah dihapus. Itu tandanya target lah mencalik tu. Target lah mencalik tu. Itu kadang tu Bang, yang kayak gitu tu bagaimana Allah membuka aibnya bukan melalui tangan orang lain, tapi melalui tangannya sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olokkan mereka. Ya maksudnya bukan Allah, tapi melalui perantara makhluk-makhluknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak di antara caleg-caleg calon pemimpin kita itu Allah bukakan aib-aib mereka, sehingga masyarakat pun memperolok-olok mereka. Tapi ingat ya Bu, hati-hati kita, hati-hati Bu. Andaikan misalkan calon pemimpin kita melakukan kesalahan, yo tidak usah dibuli Bu. Biko awak yang rugi ba kok gitu, ketika kita mengata-ngatai orang lain, pahala ibadah awak akan dipindahkan kepada orang yang kawak buru-buruan. Makanya kalau mau boleh tanya kepada ibu-ibu, uni-uni sekalian, Bu, uni, kalau seandainya ibu-ibu uni-uni sekalian difitnah, diburu-buruan, ibu-ibu uni-uni basaba atau baleh memburu-buruan? Basaba, ya mana tu? Ya mana? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Jadi ingat, awak kalau diburu-buruan, awak basabah, itu sebenarnya awak menanam investasi amal di diri mereka nanti. Jadi tidak usah awak balik, karena nanti Allah yang akan membalik. Tidak pun Allah balik di dunia, Allah balik nanti di hari kiamat. Tidak pun awak dapean nanti di dunia, awak dapean nanti di hari kiamat. Baik. Ada waktu 5 minit deh sampai jam 9. Ada pertanyaan? Lanjut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sehingga apa yang terjadi Ibu sekalian, orang kalaulah melakukan satu dosa, maka inyo akan runtun beruntun dengan dosa-dosa yang lain. Contoh, misalkan bro katanya, iko pitian kau katanya, iyo pitidan katanya. Padahal kau piti kau bisana piti dapat di jalan, iyo pitidan katanya. Tu katanya, iyo tu katanya, iyo. Dari mana dapat piti katanya, tapi kata tadi pagi piti tak ada. Iyo ada di siku.
Sehingga pada tadi inyo mulai merangkai-rangkai kata agar satu kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lainnya. Nah, itu akan terjadi sehingga apa yang terjadi? Inyo akan sulit keluar dari kebohongan karena kebohongan yang sebelumnya ditutup dengan kebohongan yang baru. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah memperolok-olok mereka, indah melalui tangan orang lain, tapi diri mereka yang memperolok-olok mereka sendiri. Dan orang lain kadang menikmati kebohongan itu. Nah, contoh orang lain tahu nya baduto, tapi dinikmati nya mementu. Kira kau tu baduto, dinikmati. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang munafik itu tidak akan mereka mendapatkan sesuatu kecuali kerugian saja. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sambil mau minum, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Terakhir ya Bu, ayat terakhir sebelum kita pas nanti jam 9. Nah, ayat terakhir, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bu, kalau ambo tanya kayak Bu, misalkan ibu membeli sameh berapa gini Bu? 2, berapa kira-kira? 2,5 gini. Oke, misalkan ibu membeli sameh 2,5 juta. Bisuanya ibu jual ameh ko ke orang 2 juta, kira-kira untung atau rugi? Rugi. Ada orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Maksudnya di siko Ustaz, orang kadang ambo kalau ambo tengok-tengok beberapa caleg, mereka tuh kalau bersedekah ke masjid itu ndak nangguang-nangguang. Itu 10 juta, bahkan ada yang bersedekah 500 juta untuk pembangunan masjid. Itu andaikan mereka ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya ikhlas. Andaikan mereka ikhlas deh, Masya Allah, bayangkan bara pahala yang akan mereka dapatkan. Andaikan ibu nampak kota infak, ibu masukkan pitih 10.000, barakali lipat Allah menjanji akan dilipat gandakan Bu. Berapa? Lebih dari 10. 700 kali lipat. 10.000 kali 700 berapa? 10.000 dikali 700. 7 juta. Ibu sedekah 10.000, kemudian ibu ikhlas lillahi ta'ala, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Ibu setara seperti laba sedekah 7 juta rupiah. Apalagi caleg yang bersedekah wakaf 500 juta. Ada Bu di masjid di Bukit Tinggi. Nah, itu bayarkan berapa banyak pahala yang bisa mereka dapatkan. Tapi apa yang terjadi? Hanya karena satu kalimat saja. Andaikan contoh, Pak, ambo sedekah 500 juta rupiah wakaf untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Tapi mohon ya Pak, mudah-mudahan Pak pengurus jamaah salalanya pilih ambo nanti 2024. Hanya kalimat itu saja, kira-kira jadi tidak dapat pahala Bu? Indah Pak, ruginya double. Allah rugi kehabisan piti, kemudian rugi tidak mendapatkan pahala. Itu yang namanya orang yang rugi itu. Perdagangan mereka pun tidak menguntungkan. Tapi andaikan mereka ikhlas lillahi ta'ala Pak pengurus, ambo wakaf 500 juta rupiah. Masya Allah, jazakallah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Bayangkan berapa banyak. Coba lah ibu itu 500 juta kali
700 ewan dari luar biasa. Saking banyaknya pun malingnya itu. Nah itulah luar biasa. Nah hanya karena kalimat segelintir tadi yang seharusnya kita mendapatkan untung malah menjadi buntu. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita risiko. Baik, mungkin segitu sajalah Bapak Ibu sekalian. Nanti siswanya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi ciri-ciri orang munafik kita bahas balik Bapak Ibu sebelum kita tutup. Yang pertama, inyo lain di mulut lain di hati. Yang kedua, inyo suko menipu. Yang ketiga, inyo busuk hati. Yang keempat, inyo suko dengan kemaksiatan. Yang kelima, inyo koko bodoh. Inyo bodoh dan sombong. Kemudian yang terakhir, inyo koko bamukodu. Nah ini ibu-ibu sekalian, kita membahas ciri-ciri orang munafik bukan untuk menunjuk orang lain. Dan kapatang beraja di Masjid Asy-Syifa Yarsi Ustaz Ahmad Zaki, ciri-ciri orang munafik ada 7. Dan tengok ke 7 tu ada JT tu. Dah boleh ada. Haram. Nah, boleh lihat. Kita beraja ciri-ciri orang munafik. Tujuannya agar kita bisa terhindar dari ciri-ciri orang munafik tadi. Baik, lewat 3 minit, maaf Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian agak cie, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup oleh Bapak Ibu sekalian.